Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Triasubia dengan NIM 1011-2012-1299. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai cara membuat KPA dalam perusahaan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis evaluasi dan jabatan. Selanjutnya, di sini saya akan mendefinisikan apa itu Key Performance Indicator atau yang biasa disebut dengan KPA. Key Performance Indicator sering juga disebut dengan istilah lain, yaitu Key Success Indicator, KSI. KPI merupakan instrumen yang berupa serangkaian alat ukur kuantitatif yang digunakan oleh organisasi maupun perusahaan atau lembaga pemerintah atau lembaga nirlaba untuk memeriksa kinerja dan mengukur capaian berdasarkan indikator tertentu. Menggunakan Key Performance Indicator sebagai alat bantu ukur kinerja tim sangat bermanfaat agar kita dapat mengetahui seberapa jauh usaha yang kita lakukan dan memberi dampak bagi kemajuan perusahaan maupun bisnis yang kita punya. Selanjutnya, apa tujuan penggunaan KPA? Yang pertama, penggunaan KPA bertujuan untuk memastikan berjalannya mandat organisasi yang diberikan kepada masing-masing individu atau unit. Yang kedua, pengukuran pelaksanaan mandat atau tugas organisasi kepada individu diukur dari pencapaian masing-masing untuk setiap mandat. Penggunaan instrumen ini berfungsi untuk mengevaluasi kinerja organisasi berbasis unit maupun untuk memotret keseluruhan organisasi secara general dengan mengevaluasi bagian terkecil organisasi. Selanjutnya, KPI bisa digunakan sebagai instrumen guna memperbaiki kinerja organisasi. KPI merupakan bagian dari instrumen untuk membangun penilaian objektif atas kinerja setiap pada organisasi. Selanjutnya, mengapa KPI itu penting dalam perusahaan? Yang pertama, KPI itu memberikan arah dan target yang harus dicapai. KPI adalah bentuk informasi yang jelas dan gamblang mengenai apa tujuan pekerjaan karyawan, apa saja yang harus dicapai, cara yang digunakan, ukuran kesuksesan, dan juga rentang waktu yang diperlukan. Yang kedua yaitu sebagai hasil pengukuran kinerja yang objektif, KPI juga berfungsi sebagai alat ukur yang objektif untuk mengukur kinerja. Dan selanjutnya, yang terakhir yaitu melihat kemajuan dan memperbaiki kondisi secara periodik. KPI bisa ditinjau sehingga bisa membantu memperbaiki kondisi dengan lebih cepat apabila ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jika kinerja individu atau tim tidak menunjukkan pencapaian yang sesuai, maka perbaikan bisa dilakukan dengan segera tanpa menunggu target yang sudah ditentukan atau gagal dicapai sebelumnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun KPI dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas. Menentukan tujuan yang jelas untuk KPI adalah salah satu bagian terpenting sebab KPI perlu berhubungan erat dengan tujuan utama perusahaan. Yang kedua yaitu pilih beberapa KPI untuk setiap tujuan. Memilih beberapa KPI untuk masing-masing tujuan yang ditentukan, KPI akan dipilih sangat menentukan apakah perusahaan dapat mencapai tujuan tersebut atau tidak. KPI yang dipilih akan sangat menentukan apakah perusahaan dapat mencapai tujuan tersebut atau tidak. Jadi dapat diperkirakan secara baik-baik dan diusahakan dengan memilih KPI dengan bijak. Yang ketiga, komunikasi KPI dengan stakeholders. Penting bagi perusahaan untuk menjelaskan kepada karyawan dan stakeholders tentang apa yang diukur dan jelas kenapa perusahaan melakukan pengukuran tersebut. Jadi, apabila KPI tidak dikomunikasikan, maka karyawan dan stakeholders lainnya merasa kurang puas karena tidak dapat melihat arah tujuan perusahaan. Selanjutnya,
Poin keempat yaitu membuat rumus KPI. Beberapa penilaian hanya berisi satu metrik atau ukuran saja. Buatlah rumus yang sesuai. Setelah itu, selalu uji rumus tersebut untuk melihat apakah hasil yang didapat sesuai dengan realisasi atau tidak. Selanjutnya itu poin kelima, tinjau KPI secara rutin. Meninjau KPI secara rutin sangatlah penting untuk pemeliharaan dan pengembangannya. Melalui KPI, perusahaan dapat melacak kemajuan bisnisnya dan juga menilai seberapa sukses perusahaan dalam mengembangkan KPI dan sejak pertama kali. Poin keenam yaitu perbarui tujuan KPI secara rutin. KPI bukan merupakan suatu statis, KPI selalu berkembang, memperbarui dan berubah sesuai kebutuhan. Jika perusahaan tidak memperbarui KPI secara rutin, maka perusahaan berisiko mengejar tujuan yang tidak lagi berjalan dengan bisnis. Maka dari itu, sangatlah penting untuk memeriksa KPI itu secara teratur. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu KPI adalah salah satu aspek penting bagi perkembangan perusahaan. Menyusun Key Performance Indicator untuk perusahaan umum terjadi selama fase perencanaan strategis. Perusahaan dapat menyusun KPI setiap tahunnya atau setiap 3 bulan, tergantung dengan kebutuhan perusahaan. Tujuan penyusunan Key Performance Indicator adalah memastikan seluruh karyawan selaras dengan tujuan yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.